Informasi pertama datang dari Polri yang menetapkan 959 orang sebagai tersangka aksi kerusuhan akhir Agustus lalu. Dari 959 orang, 295 diantaranya anak-anak. Hal itulah yang disampaikan Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono dalam konferensi pers penanganan dan penindakan pasca kerusuhan Agustus sore tadi di Mabes Polri. Dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, polisi menetapkan 959 tersangka, di mana 295 diantaranya merupakan anak-anak usia pelajar. Jumlah itu berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di tingkat Bareskrim dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Para tersangka dijerat dengan berbagai macam pasal, mulai dari penghasutan, ujaran kebencian, dan berita bohong, penganiayaan, hingga pengerusakan. Sejumlah barang bukti disita oleh kepolisian saat aksi unjuk rasa. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Terkait mastermind alias otak kerusuhan dan penyandang dana aksi anarki, Polri mengaku sudah mengantongi nama, namun masih harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Tim juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi disampaikan. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian. Artinya proses pembuktian bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang 295 remaja di bawah umur atau usia pelajar menjadi tersangka dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air, menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. KPAI akan memantau proses penegakan hukum terhadap anak yang jadi tersangka dengan tetap memperhatikan hak anak. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana di situ diatur bahwa anak hendaknya diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa, dan juga dilindungi identitasnya, tetap juga diupayakan pemenuhan hak dasar, dan dalam proses persidangan tentu ada pendampingan kepada anak-anak ini. Ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini memang kelompok yang sangat rentan, karena anak-anak cenderung memiliki filter yang lemah untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang positif, yang negatif, apakah aksi ini sudah mengarah pada anarkis atau dan lain sebagainya. Apalagi mengingat kalau kemarin dalam pengawasan KPAI kita melihat dugaan keterlibatan anak ini
sebagian karena solidaritas antar teman, ajakan dari senior, ajakan dari alumni, termasuk provokasi dari media sosial, termasuk juga ada dugaan mobilisasi. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh, yang ricuh, dan juga yang mengandung unsur kekerasan. Dan ini tentu penting keterlibatan stakeholder berbagai pihak gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ternyata dengan banyaknya anak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar anak ini juga belum memahami bahwa menyampaikan pendapat itu memang hak, tetapi tentu harus tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Atau ternyata anak-anak masih butuh penguatan edukasi untuk membaca situasi bahwa aksi yang diikuti ini sudah mengarah pada anarkis, sehingga mereka perlu untuk kemudian menarik diri dari aksi yang demikian. Sebaliknya, suarakan pendapat-pendapat melalui forum-forum yang aman, yang itu tidak memberikan nggak ada kekhawatiran nanti akan ada efek kepada anak. Misalnya melalui forum anak misalnya, atau forum-forum lain yang memang itu lebih aman dan sebagainya. Mengingat salah satu yang juga menjadi faktor yang sangat dominan membuat anak terlibat dalam isu ini, itu adalah provokasi melalui media sosial. Saya kira ini juga perlu atensi khusus gitu ya, bahwa ternyata di masyarakat tidak hanya anaknya, tidak hanya fokus di anak, tetapi juga masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan terdekat dengan anak juga penting untuk diberikan penguatan literasi digital. Berbagai data yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabareskrim, tentu dari pihak KPAI akan terus melakukan upaya pengawasan, terutama di 11 Polda yang tadi memang terdapat anak yang masih berproses di sana, dan tentu pengawasan kami adalah pengawasan agar selama proses ini itu Polri tetap menjaga dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait dalam memperlakukan anak berhadapan dengan hukum. Kita ke informasi berikutnya. Kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan saat dalam perjalanan evakuasi menuju ke lokasi penyerangan pekerja tambang. 5 pekerja tambang dilaporkan tewas pemirsa, namun polisi masih melakukan penyelidikan. Dari atas. Tim Damai Kartens harus menghentikan perjalanannya lantaran diserang KKB saat menuju lokasi penyerangan terhadap pekerja tambang di Jalan Poros Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat kontak tembak, evakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi juga menghambat proses evakuasi. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri menyebutkan, informasi sementara yang diterima, korban penambang berjumlah 5 orang. Namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Pihak Satgas Damai Kartens kini masih selidiki jumlah pasti data para korban. Tim Liputan iNews melaporkan.